Selamat petang dan shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk masuk dalam ibadah, doa dan pujian. Saya undang jemaat untuk mempersiapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah Dia, meninggikan namanya, sebab Dia satu-satunya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Nyatakan dengan pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Nyatakan ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa, kalau petang hari ini kami boleh punya satu kesempatan untuk duduk diam, menikmati hadirat-Mu, menikmati ibadah, doa dan pujian. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga saat ini kami boleh layak datang kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Pimpin ibadah kami pada petang hari ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap kami, dan Engkau melakukan perkara yang dahsyat di antara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah lahir, mati, bangkit, dan hidup bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sungguh kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi Dia. Mari kita bersorak memuji namanya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan, marilah datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Malam hari ini pun kita akan datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa hanya di dalam hadirat-Nya, di dalam kuat kuasa-Nya, kita beroleh kekuatan yang baru. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur pada malam hari ini. Karena anugerah dan berkat-Mu, sepanjang hari kami boleh melewatinya di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga malam hari ini kami boleh dipersatukan, bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, juga menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya kami fokus, konsentrasi untuk kami menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah, Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, sehingga seluruh umat-Mu boleh disiapkan untuk menerima kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu sendiri yang dipercayakan untuk menaburkan kebenaran firman-Mu, hamba minta hikmat, akal budi, kekuatan, kesanggupan yang daripada Engkau, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami bersama-sama bersehati, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada yang saat ini mengikuti ibadah dari rumah, Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada malam hari ini, kalau sepanjang hari kita bekerja, beraktivitas, dan sekarang kita diperkenankan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, juga kita membuka hati untuk kebenaran firman-Nya. Saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita membuka Alkitab kita di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-8, sampai ayatnya yang ke-16. Keluaran 17, ayat 8, sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya, mohon disimak dengan baik-baik. Begini bunyi firman Tuhan, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek, tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawah supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab,
sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, mari bersama-sama kita merenungkan, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini, saya memberikan tema atau judul firman Tuhan, menang dalam peperangan rohani. Ya, sekali lagi, menang di dalam peperangan rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, memang bukan satu perjalanan yang mudah, bukan satu perjalanan yang mulus. Di tengah-tengah perjalanan 40 tahun lamanya, bangsa Israel sering mengalami tantangan-tantangan di tengah perjalanan. Baik kelaparan, kemudian juga kalau kita melihat menyeberangi Laut Teberau, menyeberangi Sungai Yordan, dan kalau kita memperhatikan di sini juga bagaimana orang-orang Israel atau bangsa Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang pada saat itu tidak menghendaki orang-orang Israel meninggalkan Mesir menuju tanah perjanjian. Dan salah satunya kalau kita memperhatikan adalah orang-orang Amalek atau bangsa Amalek. Kalau saya mempelajari, bangsa Amalek atau orang-orang Amalek adalah sesungguhnya masih bersaudara kalau diurutkan dari urutan keturunan. Karena orang-orang Amalek adalah keturunan daripada Esau. Sementara bangsa Israel adalah keturunan daripada Yakub. Jadi secara silsilah sesungguhnya mereka ini bersaudara kalau diurutkan dari nenek moyangnya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, orang-orang Amalek tidak suka, tidak menghendaki ketika dalam satu perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Sehingga mereka berusaha untuk menghalangi, bahkan untuk membinasakan ketika orang-orang Israel sedang menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini juga merupakan satu gambaran di dalam kehidupan kita. Kita sebagai Israel rohani, umat pilihan Allah, ketika kita menjalani hidup, ketika kita berjuang menuju pada rancangan, pada kehendak Allah, tentu tidak akan mudah, tidak akan mulus. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, pasti akan menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah perjalanan. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan setiap tantangan itu? Bagaimana setiap kita bisa menang, bisa mengalahkan setiap peperangan-peperangan rohani yang sedang kita hadapi, yang sedang kita jalani? Karena kita menyadari ketika kita hidup di zaman sekarang ini, apa yang ada di depan kita, di hadapan kita, setiap hari, saya menyadari Bapak Ibu Saudara, kita semuanya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup, dengan masalah, dengan persoalan, ujian, pencobaan yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika mengalahkan orang-orang Amalek. Yang perlu kita pelajari bersama-sama, sehingga dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengambilnya untuk kita boleh menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci kemenangan bangsa Israel mengalahkan orang-orang Amalek, yang pertama adalah
orang-orang Israel selalu siap sedia. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, di sini firman Tuhan mengatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Perhatikan, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel siap sedia. Kalau saya memperhatikan, saya sering dulu lewat di daerah Serondol ketika ke Solo, dalam sebuah perjalanan pulang pergi, saya sering memperhatikan ada prajurit-prajurit yang sedang berjaga di pos-pos pengamanan di depan. Ada beberapa kalau kita lihat di sana di Jalan Setiabudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit ketika berjaga ya dalam keadaan siap siaga, dalam keadaan bersiap, tidak lengah, tetapi mereka bisa melakukannya seperti itu karena sesungguhnya prajurit-prajurit atau tentara itu sudah dididik sedemikian rupa, diajar sedemikian rupa, ya, didisiplin sedemikian rupa, dan itu sudah menjadi satu tanggung jawab, satu tugas yang harus dilakukan di dalam tugas setiap hari. Pasti seperti itu. Tidak mungkin mereka kemudian bersantai-santai, tiduran. Tidak mungkin seperti itu. Tetapi mereka siap sedia, mereka bersiaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel juga demikian. Wujud dari kesiapsiagaan, kesiapan mereka untuk berperang, kalau kita memperhatikan bersama-sama, apa yang diperintahkan oleh Musa kepada Yosua. Di situ dikatakan, pilihlah orang-orang bagi kita. Kemudian, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bersiap, diikuti dengan satu tindakan, satu perbuatan yang nyata, yaitu Yosua memilih orang-orang yang memang memiliki keberanian. Tentu yang dipilih oleh seorang Yosua bukan orang-orang biasa. Kalau saya memperhatikan ketika Gideon pada waktu itu menghadapi peperangan juga demikian. Ketika dia membawa 32.000 menghadapi 32 bersama dengan orang Israel, 32.000 orang, mereka kemudian disaring. Mereka kemudian dipilih yang memang orang-orang yang siap untuk berperang itu berapa. Yang akhirnya terpilih berapa Bapak Ibu? Hanya terpilih 300 orang. Dan dengan 300 orang itu ternyata seorang Gideon bisa mengalahkan musuhnya. Orang-orang Midian bisa dikalahkan. Bangsa Midian bisa dikalahkan. Karena apa? Karena orang yang maju perang, bukan orang-orang yang penakut, bukan orang-orang yang kecil nyalinya, tetapi mereka adalah orang-orang pilihan yang dengan siap sedia, mereka rela, mereka memberikan diri untuk maju, untuk siap siaga, untuk berperang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga demikian. Mari kita bersama-sama tidak lengah, tetapi kita mau untuk apa? Untuk siap sedia, siap berperang, menghadapi musuh-musuh kehidupan, menghadapi tipu daya iblis. Karena setiap hari pasti kita akan menghadapi ujian, kita akan menghadapi godaan. Disinilah
Allah menghendaki di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita siap sedia, jangan lengah, ya, jangan lengah, tetapi kita senantiasa mau berjaga-jaga, siap sedia di dalam Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan ayatnya yang ke-10 dan 11, bagaimana memenangkan peperangan rohani? Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-10 dan ke-11 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayatnya yang ke-11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan rohani? Yang kedua, adanya sebuah penyerahan penuh atau berserah penuh kepada Tuhan melalui doa. Di sini ada kata mengangkat tangan. Ketika Musa mengangkat tangan, maka kuatlah orang-orang Israel. Orang-orang Israel bisa mendesak, bisa memukul mundur, ya, lebih kuat daripada orang-orang atau bangsa Amalek. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka yang terjadi orang-orang Amalek lebih kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa arti secara rohani dari kebenaran firman Tuhan ini? Di sini ada kata mengangkat tangan. Dalam istilah peperangan, kalau saya memperhatikan atau kalau orang sudah mengangkat tangan itu berarti sudah tanda menyerah. Tetapi di sini adalah penyerahan kepada Allah. Allah yang menggantikan orang-orang Israel. Bukan berarti orang-orang Israel diam, tetapi kuasa Allah lah yang menggantikan, yang menyertai orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel bisa menang, bisa mengalahkan orang-orang Amalek. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah penyerahan penuh yang diwujudkan dengan yang namanya berdoa. Mengangkat tangan berarti berpihak kepada Allah, atau Allah itu di pihak kita. Ketika kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, karena sebagai manusia kita ini terbatas, maka kekuatan Allah lah yang memberikan kesanggupan, yang memberikan kekuatan. Rasul Paulus di dalam Filipi dikatakan demikian. Dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu? Rasul Paulus dalam penjara, Rasul Paulus mungkin juga dalam kekurangan dalam kesaksiannya. Rasul Paulus juga pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Tetapi dalam segala suka, duka, dalam segala penderitaan, di dalam segala aniaya, dalam segala kesulitan itu, dia bisa menanggungnya. Dia bisa melewatinya. Dia bisa kuat untuk apa? Menanggungnya. Karena apa? Karena kekuatan Allah lah yang memberikan kesanggupan. Dan dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan yang mungkin kita hadapi di dalam hidup, kalau mungkin secara manusia kita tidak kuat, kita tidak sanggup. Tetapi ketika kita ada satu penyerahan penuh kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kesanggupan, kekuatan Allah, hikmat Tuhan yang akan menopang, yang akan memberikan kita kekuatan,
sehingga kita bisa menanggungnya. Bahkan kita bisa melewatinya dan kita diberikan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, saya pernah menyampaikan firman Allah ini. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 11, ini yang dialami oleh seorang Yefta, seorang anak seorang sundal. Tetapi kalau saya memperhatikan, anak yang seorang muda yang tidak punya harapan secara manusia, tetapi ketika hidupnya diserahkan kepada Allah, Allah bekerja dalam hidupnya begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memperhatikan bersama-sama pada malam hari ini. Di dalam ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11, ketika orang-orang Israel sedang menghadapi yang namanya Bani Amon, dan orang-orang Israel mengalami satu ketakutan, di sini mereka datang kepada Yefta. Firman Allah dalam ayatnya yang ke-11 mengatakan, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Ya. Setelah diangkat menjadi panglima atas mereka, atas tua-tua Gilead, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sini firman Tuhan mengatakan, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang keturunan sundal, ya, kalau boleh dikatakan, maaf kata di dalam zaman sekarang mungkin anak haram. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan tidak pernah melihat dosa-dosa kita masa lalu ketika kita bertobat, percaya, hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Saya percaya. Penyerahan hidup yang sungguh-sungguh, kesanggupan kekuatan Tuhan itulah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika Yefta berdoa, menyerahkan perkaranya, berserah kepada Allah? Mari kita lihat, Bapak Ibu bisa perhatikan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-32. Di sini dikatakan, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Bapak Ibu, yang semula zero, tidak ada harapan, tetapi kemudian muncul sebagai hero, sebagai pahlawan, sebagai pemenang. Karena apa? Karena Tuhan melalui penyerahan yang sungguh-sungguh. Doa adalah awal kemenangan. Doa adalah dasar kekuatan dalam hidup kita, yang merupakan satu wujud ketergantungan kita. Kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Hanya kesanggupan dan kekuatan Allah lah yang bisa mengerjakannya. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak mampu secara manusia untuk melakukan. Tetapi dengan ajaib, Allah kadang-kadang membuka jalan, Allah menyatakan kuasa, menyatakan mukjizat, campur tangannya, di luar akal pikiran kita. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi itu yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dalam kitab Roma, surat Roma, kalau kita memperhatikan bersama-sama, dikatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak untuk kita memiliki satu penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mari kita akan perhatikan baik-baik. Poin yang ketiga,
Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani? Yang ketiga, adanya kesatuan, adanya unity. Kalau kita memperhatikan di sini ada kerjasama, ada kesatuan. Mungkin nanti saya jelaskan dalam konteks bergereja, berjemaat, ada kesatuan di sana. Yuk kita akan memperhatikan firman Tuhan. Kalau tadi sudah saya bacakan ayat 10-11, sekarang ayatnya yang ke-12. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Maka penatlah tangan Musa, ya, ketika dia mengangkat tangan. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Hasilnya apa? Ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah kesatuan itu impact-nya sangat luar biasa. Contoh kecil saja dalam rumah tangga, ketika kita bersatu, suami, istri, anak, semua masalah, persoalan bisa dihadapi dengan ringan. Semua pekerjaan yang berat bisa diselesaikan dengan ringan ketika kita bersatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa adalah pemimpin besar. Dan dia pada waktu itu naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa. Untuk mengangkat tangan. Tanda satu penyerahan kepada Allah. Memang di dalam perjalanan waktu, ketika Musa mengangkat tangan, karena mungkin terlalu lama, seharian penuh atau membutuhkan waktu yang cukup lama dalam peperangan itu, pasti mengalami yang namanya kepenatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya kerjasama, itulah pentingnya saling menopang, itulah pentingnya yang namanya sebuah kesatuan. Di sini semuanya berfungsi, masing-masing berfungsi. Musa sebagai pemimpin, Harun dan Hur sebagai imam, pada waktu itu tidak meri. Ketika melihat Musa mengangkat tangan dan akhirnya penat, maka kemudian mereka mengambil batu supaya Musa bisa duduk, dan dua-duanya, ya, yang satu mungkin sebelah kanan, sebelah kiri, Harun dan Hur, menopang tangannya supaya Musa tidak menjadi penat, tidak capek. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua tetap berperang. Orang-orang Israel tetap berperang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita berjemaat, ada para pemimpin. Ada pemimpin, ada gembala sidang, ada para diakon, ada pengurus gereja, ada pembina ketua KPW, ada pemimpin-pemimpin organisasi, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya harus bersinergi, semuanya harus bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Itu yang penting. Karena dengan bersatu, bersehati, adanya kesatuan, kita bisa menanggung, kita bisa melewati, kita bisa memenangkan setiap tantangan-tantangan yang ada. Setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesatuan sungguh sangat-sangat penting. Kalau saya memperhatikan di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12, mari kita memperhatikan ini hubungannya dengan kehidupan berjemaat. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Begini bunyi firman Tuhan,
banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu, ya, tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah kepala. Kita semua menuju pada kemuliaan Kristus. Setiap apa yang kita lakukan di dalam kita berjemaat, bergereja, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, semuanya tertuju bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan. Tentunya dalam kehidupan berjemaat kita perlu yang namanya sebuah kesatuan. Ada unity dalam bahasa Inggris. Ya, bagaimana kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling menopang, kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi satu kunci, itu yang menjadi satu modal besar bagaimana kita bisa maju di dalam Kristus Yesus. Tangan, kaki, telinga, mata, semuanya bekerja sama. Semuanya saling membutuhkan. Semuanya saling menolong. Kalau yang satu sakit, semuanya turut merasakan. Misalnya kalau tangan kita sakit, terkena pisau atau apa, semuanya merasakan. Mata bisa nangis ketika merasa perih, merasa sakit. Semua anggota tubuh ikut merasakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pentingnya di dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja, sebagai umat Tuhan, mari kita bersama-sama memiliki yang namanya kesatuan, kerjasama, satu dengan yang lain. Kita mau saling melengkapi, menjadi satu tubuh Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang telah kita pelajari. Kalau dalam hidup, dalam perjuangan, di dalam segala tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita ingin menang di dalam peperangan rohani, menghadapi musuh-musuh kehidupan, menghadapi kuasa iblis, menghadapi segala tantangan hidup, kita harus pertama siap sedia. Siap untuk berperang, tidak lengah, berjaga-jaga, berdoa. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Ya. Yang namanya roh itu kuat, tetapi dagingnya lemah. Bagaimana kita mau bersama-sama berusaha mendisiplin diri. Ya, kita mau belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit demi sedikit kita bersiap untuk apa? Secara rohani berjaga-jaga di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, adanya sebuah penyerahan penuh. Ya, penyerahan penuh kepada Allah. Penyerahan hidup yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya sebuah kesatuan, bersatu bersama-sama. Tidak tercerai-berai, tetapi yang kuat menanggung yang lemah. Seperti yang saya sampaikan ketika khotbah di hari Minggu. Itulah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Dan kita semakin maju, kita bisa melewati segala tantangan, kesulitan yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi. Mari memiliki ketergantungan kepada Allah, penyerahan penuh kepada Allah. Maka kita percaya Tuhan Yesus, Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur. Kami telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu
yang terus membangun, menguatkan, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berhenti sampai di sini, hamba percaya kuasa Roh Kudus terus menjamah, mengurapi, memberkati buat seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu, sehingga mereka semuanya boleh tetap teguh, tetap kuat, dan menjadi umat Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya membagikan pokok-pokok doa. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk mempersiapkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sambil kita menyiapkan untuk persembahan, Bapak Ibu, saya ingin membagikan pokok-pokok doa. Mari kita ambil bagian semuanya. Bapak Ibu yang di rumah juga ambil bagian dalam doa, bersehati berdoa bersama dengan keluarga, ya, bertelut bersujud di hadapan Tuhan, ya. Pokok doa yang pertama kita mau berdoa buat gereja dengan segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Para pemimpin kita doakan, Bapak Pendeta kita terus topang dalam doa, ya. Kemudian kita doakan para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW. Kemudian kita doakan juga untuk guru-guru sekolah minggu, anak-anak muda, PKMB, PMBI, juga anak-anak sekolah minggu, supaya terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Kemudian kita juga doakan untuk ibadah online, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa terus bertumbuh dengan setia. Kemudian kita juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja, untuk pengurusan izin TK, kemudian pengembangan PAUD, pembentukan yayasan. Kita doakan juga untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta, juga pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya Tuhan menolong sehingga bisa tetap bertumbuh, berkembang, dan tetap eksis. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Nanti doakan, ya doakan. Yang kedua, kita berdoa buat yang sakit dan yang lemah iman, ya. Kemudian juga orang-orang baru kita mau doakan bersama-sama. Bapak Ibu bisa mendoakan nanti untuk Bapak Budi Wibowo, Pak Budi Tarto. Kita doakan juga untuk Ibu Sunardi yang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Doakan Pak Yunus Amin Priyadi, Bapak Santoso, Pak Sarmo, Bu Sarmo, kemudian Bu Tan Lisnio. Kita doakan Mbak Diana, kemudian juga yang ada di Pucang Gading, Bu Yuda, kemudian Bu Teresia, anak Marcel, anak Devaren. Yang lemah iman kita doakan semuanya supaya dibangkitkan, dikuatkan. Jangan lupa juga doakan daerah area gereja supaya Tuhan jamah kota Semarang ini sehingga pandeminya cepat turun, sehingga kita bisa beribadah. Kita perangi, kita doa terus. Juga supaya para pemimpin diberi hikmat. Bangsa negara kita doakan juga para pemimpin supaya ekonomi bisa selamatkan, tidak jatuh krisis, tapi terpelihara. Tuhan menolong bangsa kita. Juga kita terus doakan supaya bangsa kita terus maju dan banyak orang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti yang terakhir, Bapak Ibu yang di rumah silahkan berdoa untuk pergumulan pribadi, suami, istri, anak, orang tua, bergandengan tangan, bersehati, berdoa. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar amat besar kuasanya. Ketika kita mencari mendapat, kita mengetuk, pintu-pintu surga dibukakan untuk Bapak Ibu semuanya. Makanya mari sungguh-sungguh, mari bersama-sama berdoa, dan kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa yang Bapak Ibu saudara naikkan di hadapan Tuhan.
Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu yang di rumah lanjutkan untuk berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami telah menerima kebenaran firman-Mu, menaikkan segala pujian, menaikkan segala ucapan syukur yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami bersama jemaat-Mu bersehati Tuhan, membawa di dalam doa untuk seluruh pergumulan-pergumulan kami. Kami bawa gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan menopang dengan kuasa Roh Kudus, supaya gereja-Mu terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami mohon campur tangan-Mu, jamah seluruh jemaat-Mu, supaya mereka bertumbuh di dalam iman, semakin hidup takut akan Engkau, hidup mengasihi Engkau, hidup berpaut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, diberikan senantiasa hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, perlindungan, untuk terus Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus, menjadi berkat buat seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besarnya, anak, menantu, cucu, diproteksi, dijagai, dilindungi dari setiap panah api si jahat, sakit penyakit. Tuhan menghindarkan semuanya itu. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, juga para pemimpin, para diakon, Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah. Juga pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa juga untuk anak-anak muda Tuhan, PKMB, PMBI, murid-murid sekolah minggu, semuanya Tuhan menjamah, mengurapi, memberkati, terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pergumulan gereja, untuk pengembangan PAUD, untuk TK, pendirian yayasan, juga Tuhan untuk kemajuan yang lain, untuk menjangkau melalui PAUD, melalui TK, melalui sekolah ini, Tuhan memberkati. Guru-gurunya diurapi, diberkati, dijamah, ditopang. Tuhan menolong. Demikian juga gul kehadiran gereja-Mu, 350 jiwa. Gul persembahan, 59 juta. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang memelihara Tuhan, gereja-Mu, umat-Mu yang ada di Telogomulyo. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan juga menjamah, terus bertumbuh. Segala kerinduan kami Tuhan untuk gul kehadiran 50 jiwa, gul persembahan 5 juta. Juga Tuhan untuk pengadaan tempat ibadah, Tuhan menolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa pada saat malam hari ini, untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, dijamah saraf-sarafnya, dipulihkan, sehingga bisa melihat dengan terang dalam nama Yesus. Bapak Budi Tarto Tuhan menjamah, Ibu Sunardi yang dirawat di rumah sakit Elizabeth dijamah, melalui kuasa bilur-Mu disembuhkan, dipulihkan. Demikian juga Tuhan Pak Yunus Amin Priyadi, Bapak Santoso, Bapak Ibu Sarmo, Butan Lisnio, Mbak Diana yang habis melahirkan dijamah, Tuhan diberi kesembuhan dan pemulihan. Demikian juga Bu Teresia, Bu Yuda yang ada di Pucang Gading dijamah, diberikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, Engkau juga menjamahnya. Terima kasih. Kami berdoa untuk yang lemah iman, dijamah, dibangkitkan, supaya mereka bangkit Tuhan. Setiap hari, setiap hati yang keras, Tuhan menjamahnya, sehingga jemaat-jemaat-Mu yang undur dibangkitkan kembali, setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Orang-orang baru juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menjamah supaya tetap setia dan tetap Tuhan bertumbuh melalui pengiringan
kepadamu di gereja Telogomulyo. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu juga pada saat malam hari ini untuk daerah Telogosari Wetan. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah. Engkau menopang Tuhan supaya pandemi yang ada di sekitar gereja di kota Semarang ini segera berakhir. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jamahan-Mu Tuhan atas Tuhan kota Semarang ini. Sehingga kota Semarang ini Tuhan bisa menjadi zona hijau, tidak ada penularan lagi. Dan kami bisa beribadah secara tatap muka. Berkati para pemimpin kami, Bapak Wali Kota, seluruh jajarannya. Kami berdoa untuk seluruh camat, kelurahan, khususnya kelurahan Telogosari Wetan, Ibu Lurah, dan seluruh stafnya diberkati, diurapi, dipimpin oleh Tuhan. Bisa membawa masyarakat Telogosari Wetan terus maju dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah para pemimpin kami, supaya para pemimpin kami Tuhan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Juga Tuhan kami serahkan supaya negeri kami ini bisa melewati, bisa Tuhan Yesus memerangi virus corona ini Tuhan. Sehingga pandemi ini bisa berakhir dari bangsa kami, bahkan dari dunia Tuhan. Engkau menolong supaya para pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, para menteri, anggota DPR, DPD RI, MPR, juga seluruh yang terkait Tuhan bisa mengambil satu kebijakan yang tepat. Dan kami percaya campur tangan-Mu Tuhan, sehingga bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. Berkati Bapak Jokowi bisa mengendalikan negeri kami, menjadi pemimpin Tuhan yang bisa membawa kemajuan buat negeri kami. Khususnya ekonomi yang saat ini sedang mengalami kesulitan, Tuhan jamah, Tuhan tolong, supaya bisa Tuhan Yesus dihindarkan dari krisis, dihindarkan ya Tuhan Yesus dari kesulitan ekonomi yang melanda negeri kami. Engkau menolong ya Tuhan. Stabilitas secara politik, Engkau juga memberkati supaya tidak ada gangguan-gangguan dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan. Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong, sehingga bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai, terkendali Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Jawa Tengah diurapi, diberkati, supaya daerah-daerah kabupaten kota yang masih merah dijamah, sehingga bisa ditekan dan bisa diatasi Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang bertelut bersujud di rumah masing-masing. Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah, sehingga mereka yang dalam pergumulan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan, Kau membuka jalan, supaya mereka mendapatkan pekerjaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pergumulan, segala doa umat-Mu kami percaya Engkau mendengar. Sehingga setiap jemaat-jemaat-Mu boleh terus Tuhan hidup senantiasa dekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mengakhiri dalam ibadah doa dan pujian kami pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan, orang-orang jahat. Namun kasih setia dan kemurahan-Mu tetap melingkupi kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin.